Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Etika Bisnis yang mana kami beranggotakan 3 orang. Saya Zulfira Anggraini sebagai narator, Feki Hidayatul Khairi sebagai Ana, CEO PT Pilar Membangun, dan Ella Anissa sebagai Rieke, Direktur Keuangan. Kami akan melakukan role play terkait kasus akuntan keuangan. Baiklah, kami akan memulai role play kami. Bu Feki menghubungi Bu Ella selaku Direktur Keuangan di perusahaannya untuk menemui Ibu Feki di ruangannya, karena ada hal yang ingin dibicarakan oleh Bu Feki. Halo Ella, silakan ke ruangan saya ya. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Baik Bu, saya segera ke sana. Bu Ella segera menuju ruangan Bu Feki. Permisi Bu. Masuk Ella, silakan duduk. Terima kasih Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Ella, sepertinya kita punya satu masalah saat ini. Kamu tahu kan kebijakan saya tentang pertumbuhan laba yang stabil? Namun pencapaian laba kita tahun ini terlalu bagus. Laba yang dihasilkan perusahaan terlalu tinggi, yaitu mencapai 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut kamu, apa yang harus kita lakukan ya? Pastinya hal ini akan tampak melenceng dari posisi keuangan tahun-tahun sebelumnya. Dan kinerja saya nanti akan nampak tidak baik, apalagi kalau kita kekurangan laba tahun depan. Iya Bu, untuk tahun ini perusahaan memang memperoleh laba yang terlalu bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentu hal ini melenceng dari kebijakan yang Ibu terapkan, yaitu pertumbuhan laba yang stabil di setiap tahunnya. Jadi bagaimana rencana Ibu selanjutnya? Bagaimana kalau kita melakukan sedikit perbaikan pada laba itu? Mungkin kita bisa memasukkan persentase lebih rendah untuk tahun ini, dan kita bisa menaikkan laba untuk R&D senilai 1.240.000.000. Mohon maaf Bu, sebelumnya menurut saya kebijakan yang telah Ibu terapkan mengenai pertumbuhan laba perusahaan stabil telah salah Bu. Seharusnya jika memang saat ini perusahaan sedang berlaba, maka kita harus menginformasikan hal ini kepada pemegang saham, calon investor, dan juga pihak yang menggunakan informasi untuk mengambil keputusan. Namun, Ibu, jika memang kita sedang dalam keadaan sulit, sebaiknya mereka juga mengetahui kebenaran akan hal itu. Jangan sampai kita menginformasikan laporan keuangan yang salah yang akan menyesatkan pengambilan keputusan nantinya. Dengar saja kata-kata saya ya, Ella. Jangan ganggu saya dengan kata-kata akuntan berkultas kamu itu. Dan saya tidak mau tunduk dengan aturan profesi kamu. Kamu cuma karyawan ya di sini dan saya adalah bos kamu. Jadi silakan lakukan saja yang saya perintahkan. Dan beritahu saya mengenai angka-angka yang sudah kamu revisi segera mungkin. Tapi Bu, jika tetap melakukan yang Ibu perintahkan, tapi pasti banyak pihak yang merasa dirugikan. Kamu kerjakan saja sesuai yang saya perintahkan ya. Itu menyangkut nama baik perusahaan kok. Jangan membantah perintah saya. Pada sesi di atas telah dijelaskan bahwa Feki selaku CEO meminta Ella selaku Direktur Keuangan untuk menurunkan laba pada tahun ini dan menaikkan laba untuk bagian R&D. Tetapi Ella menolak untuk melakukannya karena akan adanya manipulasi terhadap laporan keuangan itu dan menyulitkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Maaf Bu, sepertinya tindakan ini tidak baik. Karena dengan melakukan hal ini, saya telah melanggar kode etik profesi saya sebagai akuntan keuangan. Aduh Ella, yang punya kode etik di sini bukan kamu saja ya. Saya juga punya kode etik sebagai seorang pemimpin. Tetapi kan saya melakukan hal ini untuk perusahaan juga, untuk kita juga, agar publik tetap memandang baik perusahaan kita dan investor terus menanamkan modalnya di perusahaan kita. Tapi Bu, jika saya tetap melakukan hal ini, maka dapat merusak kepercayaan publik pada saya selaku akuntan Bu, dan jasa saya nantinya pasti tidak digunakan. Ini juga demi kebaikan perusahaan kita loh. Kebaikan kamu juga dan kebaikan karyawan yang lainnya. Emang kamu mau perusahaan kita dipandang buruk oleh publik dan para investor berhenti menanamkan modal di perusahaan kita? Ya begitu. Bukan begitu maksud saya, Bu. Alangkah baiknya kita tidak melanggar kode etik yang ada, Bu, dan menyampaikan informasi yang sebenarnya. Percakapan di atas menjelaskan Bu Feki tetap kekeh menerapkan bahwa manajemen laba yang dia inginkan karena bagi Bu Feki, nama perusahaan dan citra kinerjanya lebih penting daripada kode etik dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dan Bu Ella tetap meyakinkan bahwa tindakan yang Ibu Feki inginkan itu salah.
Pokoknya lakukan saja sesuai yang saya perintahkan, Ella. Kamu mau bangkang ya? Kamu mau saya potong gaji kamu untuk bulan ini? Lakukan saja ya, Ella. Akan saya beri kamu bonus untuk bulan ini. Terima kasih Bu atas tawarannya, tetapi saya tidak bisa Bu melakukan yang Ibu perintahkan. Saya tetap kekeh menjaga kode etik provisi yang sudah saya jalankan. Bu Ella tetap kekeh dan tetap membantah perintah yang diberikan oleh Bu Feki karena manajemen laba yang diusulkan oleh Bu Feki sangat beresiko dan melanggar kode etik yang berlaku. Oke. Jika kamu tidak menerima usul dari saya, jadi menurut kamu manajemen laba seperti apa yang harus kita lakukan? Saya menyarankan sebaiknya manajemen laba ini kita tetapkan sesuai dengan prosedur yang benar, Bu, dengan kode etik yang berlaku. Dalam manajemen laba, saya harus mengakui keadaan yang sebenarnya agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari Ibu, saya selaku akuntan, dan pemangku kepentingan, sehingga kita tidak melanggar kode etik dan tetap menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Baiklah, jika itu yang menurut kamu terbaik, silakan kamu lakukan. Yang pastinya sih tidak ingin nama perusahaan kita buruk di mata publik nantinya. Baik, Bu. Terima kasih. Akhirnya Bu Ella memberikan saran yang menurutnya terbaik karena Bu Ella tidak ingin mengambil resiko dan dengan tetap mematuhi kode etik yang berlaku tanpa merugikan pihak lain. Sekian roleplay dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.